Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran kita di pembelajaran jaringan komputer. Di video ini akan kita sampaikan mengenai materi yaitu IP address dan subnet masknya. Di antara kajian atau tujuan di video kali ini adalah kita akan mengenal versi dari IP address, kemudian mengenal susunan IP address itu seperti apa, kemudian mengenal kelas IP address-nya dan mengenal subnetnya. Dan di antara 4 tujuan ini nanti akan ada beberapa materi yang lain ya di luar objektif ini dari tujuan ini yang akan kita sampaikan pula. Nah, sebelum ke versi dari IP, jadi sebetulnya IP itu apa ya? IP itu adalah sebuah internet protokol, jadi sebuah protokol internet. Nah, IP di dalam sebuah komputer, jadi IP itu sebagai alamat atau identitas ya. Kalau misalnya ada seorang pengantar surat, tukang pos atau mungkin pengantar paket, kalau alamatnya tidak jelas maka tidak akan sampai. Begitu pula dengan IP. IP itu digunakan untuk identitas sebuah komputer yang mereka itu berada dalam sebuah jaringan dan sifatnya unik karena berbentuk angka dengan susunan desimal yang dibentuk dari bilangan biner. Nah, versi dari IP itu ada 2 macam, ada 2 tipe. Yang saat ini masih kita gunakan adalah IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini itu digunakan baik untuk komputer yang berada dalam jaringan lokal maupun mereka yang berada di jaringan internet, di jaringan luas. Nah, jumlah alamat dari alamat IP versi 4 ini itu sebanyak 32, sehingga jumlah dari host yang dimungkinkan untuk menggunakan IP versi ini itu 2 pangkat 32, nanti bisa dicari sendiri berapa jumlahnya. Kemudian IP versi 4 itu ditunjukkan dengan format desimal ya. Jadi bilangan desimal itu yang bilangan yang sering atau yang saat ini masih kita gunakan, ada angka 0 sampai dengan 10, kemudian selanjutnya ada 11, 12 dan seterusnya, itu format desimal atau pencacah 10. Ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua yaitu versi 6. Nah, mengapa ada versi 6? Karena bisa jadi dimungkinkan bilangan IP address yang berpangkatkan 2 pangkat 32 yang di versi 4 tadi itu kemungkinan akan habis ya. Habis digunakan oleh para pengguna, terutama ketika mereka berada di jaringan global atau internet. Nah, ketika ada alamat-alamat IP itu sudah diberikan kepada vendor-vendor, diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang memang akan memiliki kewenangan, maka bisa dimungkinkan dari 2 pangkat 32 ini akan habis, sehingga oleh IETF, Internet Engineering Task Force, itu mulai dikembangkan, itu mulai tahun 98 kalau tidak salah, mulai dikembangkan IP versi 6 ya. IP versi 6 yang jumlah alamatnya lebih banyak, yaitu 2 pangkat 128. Dan format yang ditunjukkan IP versi 6 ini bukan lagi menggunakan desimal, tetapi menggunakan bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu ciri khasnya ada hurufnya ya. Jadi kalau sudah habis di bilangan 9, maka akan lanjut ke A, B, C, D, E, F, kemudian baru kembali ke awal lagi ya. Misalnya nanti ada 1A, ada 11 dulu, 12, 13 dan seterusnya, 19, kemudian 1A, 1B dan seterusnya. Ini bilangan heksadesimal. Nah, ini diantara 2 versi dari IP yang ada ya. Tapi saat ini kita masih menggunakan IP versi 4. Nah, di depan tadi sudah saya singgung sedikit apa sih IP itu ya. Jadi IP itu sebagai pengenal ya. Jadi tanda pengenal atau alamat ya. Alamat dari sebuah komputer yang
berada pada jaringan. Karena pada jaringan itu tentu saja tidak hanya komputer yang sedikit, pasti jumlahnya banyak. Dalam satu instansi misalnya di gedung A nanti ada beberapa komputer, nanti di gedung B ada beberapa komputer lagi. Nah, ketika mau mengadakan komunikasi antar gedung atau dalam satu gedung saja, maka dibutuhkan pengenal, yaitu IP. IP bersifat unik dan tidak mungkin sama satu dengan yang lain. Jadi setiap komputer itu akan mempunyai alamat IP yang berbeda-beda. Kalaupun disetting secara manual atau secara statis, maka akan terjadi bentrokan. Jadi tidak akan bisa. Jadi memang harus diganti. Dan ini sudah kita singgung, dinyatakan dalam bentuk desimal dan terdiri dari 32 bit yang terbagi menjadi 4 bagian. Nanti di struktur IP akan kita sampaikan ulang ya. Jadi IP itu terdiri dari 4 bagian. Tiap bagian itu terdiri dari 8 bit atau 1 oktet ya. Jadi 4 bagian itu 1 oktet terdiri dari 8 bit. Dan saya juga sering menyebutnya dengan 1 byte. Jadi 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, 8 bit itu apa? 8 binary digit. Jadi ada angka biner 1 atau 0 yang jumlahnya 8 digit. Jadi gabungan 1 dan 0 yang jumlahnya itu nanti itu 8 bit. Nah, nanti untuk teori perubahan biner ke desimal bisa diikuti di video yang lain yang nanti insya Allah akan saya berikan linknya di deskripsi atau mungkin di sugesti link yang nanti di akhir video akan saya berikan. Nah, dari 4 bagian tadi, kemudian setiap bagiannya dipisahkan dengan tanda titik. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah alamat IP 192.168.1.5 100.10.254.200. Nah, ini contoh IP ya, susunan IP seperti ini. Jadi ada 32 bit yang terbagi menjadi 4 bagian. Oke, nanti akan kita kupas lebih lanjut lagi. Nah, ini strukturnya ya. Jadi tadi ada 4 bagian. Nah, di antara 4 bagian tadi, dari 32 bit tadi, itu ada 2 penyusunnya. Yang pertama, ID network, atau nanti kita singkat dengan N ya. Jadi ID untuk jaringannya. Kemudian ada ID untuk hostnya atau penggunanya. Dan IP yang versi 4 ini dinyatakan dalam bentuk biner. Nah, contohnya 8 bit itu seperti ini. Ini adalah oktet pertama. Ini adalah oktet pertama, ada 8 bit, kemudian dipisahkan dengan tanda titik. Kemudian ada oktet kedua, 8 bit lagi, dipisahkan dengan tanda titik. Kemudian oktet ketiga atau byte ketiga, dipisahkan dengan tanda titik lagi, dan oktet yang keempat. Nah, masing-masing oktet ini terdiri dari 8 bit. Jadi ada 1, 2, 3 sampai 8. Jadi ada 8 bit. Entah itu nanti isinya 0 semua atau 1 semua atau gabungan ya. Jadi tergantung nanti ya. Ini struktur dari IP. Nah, kalau dijumlahkan 8 kali 4 itu 32 bit. Ini adalah bilangan terendah 0 dan bilangan tertingginya adalah 255. Kalau jumlah angka satunya itu ada 8 bit seperti ini. Ini kalau dirubah dalam bentuk desimal, jadi ini bentuknya biner yang 1 dan 0 ini. Kalau dirubah dalam bentuk desimal, maka menjadi seperti ini. Nah, caranya bagaimana nanti bisa dilihat di video pembelajaran tentang konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi ini strukturnya seperti ini. Nah, kemudian IP itu dibagi lagi, ada yang namanya IP public dan IP privat. Jadi IP public itu adalah IP yang telah ditentukan oleh ARPANET. Ya.
Advanced Research Project Agency. Nah, siapa yang menggunakan IP public? Ya tentu saja yang lembaga-lembaga atau pihak-pihak tertentu yang memberikan layanan, misalnya web server ya. Jadi kalau ada web domain ya, itu dia mempunyai IP public. Kemudian ada operator ya, jadi ada operator seluler ya, ISP ya, Internet Service Provider. Jadi ada provider itu juga mempunyai IP public. Kemudian ada layanan untuk DNS server. Jadi DNS server itu digunakan untuk merubah alamat angka IP yang tadi disuruh menjadi 32 bit tadi, kemudian dirubah menjadi sebuah nama, misalnya pddikti.kemendikbud.go.id. Nah, go.id ini menunjukkan domainnya. Nah, sebetulnya alamat pddikti.kemendikbud.go.id itu adalah terjemahan dari alamat IP public. Nah, ini. Jadi yang berbentuk 32 bit tadi, yang kemudian oleh DNS server dirubah namanya. Nah, kemudian siapa yang menamakannya? Ya tergantung adminnya mau dinamakan dengan apa. Cuma yang menjadi tanda adalah yang di belakang sini. Ada go.id, government, kemudian ada nanti .com, berarti komersial, kemudian ada ACID, Academy, ID itu Indonesia, dan seterusnya. Kemudian ada layanan mail server. Nah, ini adalah IP yang kemudian merupakan IP public. Kemudian selanjutnya adalah IP privat. Jadi IP privat itu adalah IP lokal yang dimiliki oleh setiap komputer. Dimiliki oleh setiap komputer yang berada dalam jaringan. Nah, siapa yang menentukan IP lokal atau IP privat itu? Ya tentu saja adminnya. Dan dia tidak terkoneksi langsung dengan internet. Contohnya kalau pernah masuk dalam satu ruang yang berisi banyak komputer, katakanlah lab komputer. Di sini ada komputer. Nah, komputer-komputer ini dia mempunyai IP secara privat lokal ya. Karena dia tidak bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Ini bersifat lokal. Jadi setiap komputer punya alamat yang berbeda-beda yang sifatnya lokal. Nah, kemudian kenapa di dalam ruangan lab tadi ya, komputer kok bisa terkoneksi dengan internet? Nah, karena di sini ada yang namanya perangkat namanya router. Ada perangkat namanya router, yang kemudian router ini punya layanan namanya NAT, Network Address Translator. Jadi, walaupun dia bersifat privat, karena dia menginduk, misalnya di sini ada ISP langganan, ada langganan dari provider tertentu ya ISP, pokoknya penyedia layanan internet lah, Anda tahu sendiri banyak sekali. Nah, ruangan ini menginduk pada layanan ISP ini ya. Jadi ada layanan ISP yang menyediakan internet, kemudian disambungkan ke router, gampangannya seperti itu. Nah, di sini dia punya IP public. Nah, dengan NAT, maka router itu akan menerjemahkan. Ketika dia mau mengakses keluar, maka yang diakses adalah melalui IP public yang dimiliki oleh instansinya ini. Sehingga walaupun di sini ada IP lokal, maka dia tetap bisa terkoneksi dengan internet dengan catatan karena ada perangkat tambahan tadi. Ini jenis dari IP, ada IP public dan IP privat. Nah, apakah kita bisa mempunyai IP public? Ya, kalau kita punya kewenangan, misalnya kita mau mendirikan perusahaan yang mau melayani misalnya domain server, ya tidak apa-apa, kita akan diberikan IP public. Tetapi kalau kita selama hanya sebagai pengguna user biasa, maka IP public itu sudah disertakan pada ISP yang kita gunakan, pada perangkat atau operator seluler yang kita gunakan, yang ada di handphone misalnya seperti itu. Sehingga kita cukup membeli alat namanya modem ya, seperti itu.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelas IP. Kelas IP address itu terbagi menjadi 5. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Jadi susunannya tadi ya, ada 32 bit yang dipecah ke dalam 4 oktet ya, atau 4 byte ya. Setiap byte terdiri 8 bit seperti ini. Ada kelas A, B, C, dan D, dan E. Kemudian ada contoh, di sini ada 3 user, 3 host, sama-sama berada pada satu jaringan, tetapi alamatnya berbeda. Nah, inilah yang tadi kita sampaikan, bahwasanya setiap komputer itu tidak akan mempunyai alamat yang sama. Maksudnya dalam satu jaringan itu seperti ini. Tadi sudah kita gambarkan, ini dalam satu ruangan. Nah, seperti ini. Setiap komputer yang ada di sini akan saling bisa terkoneksi kalau mempunyai jaringan yang sama. Misalnya seperti yang telah kita sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Misalnya di sini 192.168.01. Maka komputer yang lain harus mengikuti urutannya ya. Harus mengikuti urutannya. Tadi maksimal 255. Jadi maksimal alamat itu di oktet terakhir di sini tidak boleh 255, ini tidak boleh. Apalagi 0 juga tidak boleh. Maka maksimal 254 dan minimalnya 1. 1 sampai 254. Nah, satu jaringan itu artinya seperti ini. Jadi minimal 3 oktet ini sama ya. Yang membedakan yang paling belakang dulu. Jadi diurutkan dari paling yang oktet yang keempat dulu. Nah, kalau misalnya di sini ada 192.168.1.1, maka tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda jaringan ini. Nah, ini sudah berbeda jaringan. Jadi tiga alamat ini sudah beda, makanya nanti tidak akan bisa terkoneksi satu dengan yang lain ya. Kalau alamat jaringannya berbeda. Yang pertama adalah kelas A. Jadi biar cepat ya, biar mudah dipahami, kelas A itu ciri khasnya. Tadi kan ada IP, ada susunannya ada 4 byte ya, ada 4 oktet. Di byte pertama, ciri khas untuk kelas IP A ini, kelas A, di byte pertama ini ciri khasnya dimulai dari 1 sampai dengan 127. Ini ciri khasnya. Jadi kalau ada IP depannya di byte pertama itu antara 1 sampai 127, maka pasti bisa dikatakan dia adalah kelas A ya. Dan yang belakang terserah ya. Yang penting tidak boleh 255 atau tidak boleh 0. Jadi di sini ada huruf N, itu artinya network. Jumlah networknya, jaringannya, dan ini jumlah penggunanya. Jumlah N dan H itu bisa kita bayangkan. N adalah, kalau kita pernah mengetahui atau melihat ada bak air untuk masyarakat umum. Kemudian di sini banyak pengguna. Nah, ini N itu jumlah baknya dan H-nya adalah jumlah penggunanya. Nah, network dari kelas A ini menempati di byte pertama dan terdiri dari 7 bit, sehingga 2⁻7 dikurangi 2. Mengapa kurangi 2? Karena ada 0 dan 255 ya. Jadi jumlah networknya itu hanya 7 bit, 2⁻7. Jumlah baknya hanya 2⁻7. Jadi saya ulang, ciri khas untuk IP kelas A itu di byte pertama itu angkanya dari 1 sampai 127. Kemudian hostnya itu menempati 3 byte terakhir, byte kedua, byte ketiga, byte keempat. Jumlah hanya ini. Sehingga kalau dipangkatkan ya 2⁻123, 24 ya. 2⁻24 kurangi 2. Ini jumlah hostnya. Kemudian subnetnya untuk IP kelas A, subnetnya itu adalah
255.0.0. Jadi 255 itu menunjukkan di manakah networknya. Karena networknya hanya di byte pertama, maka subnetnya juga 255-nya atau angka 1 ya. Jadi 255 itu 8 bit angka 1 ya. Itu penuh dengan logika angka 1. 255, sisanya adalah untuk hostnya di sini. Atau kalau dituliskan dengan bilangan CIDR, itu ditulis dengan /8. Ini /8. Contoh IP-nya adalah 10. Nah, ini ciri khasnya ini. Jadi ciri khasnya di byte pertama itu bilangannya antara 1 sampai 127. Nah, kemudian ada aturan yang lain, ada pengecualian. Alamat 127.00 0 sampai dengan 127, 255, 255, 255 itu dicadangkan untuk keperluan loopback pada localhost. Walaupun alamat localhost secara default itu sudah ada sendiri, yaitu ini 127.001, yang artinya dia digunakan untuk memanggil dirinya sendiri. Nanti kalau ada yang membuat pemrograman, membuat web server, maka dia akan memfungsikan komputernya sendiri sebagai servernya, sehingga dia harus memanggil dirinya sendiri, yaitu dengan alamat 127.0.0.1. Ini IP kelas A. Kemudian selanjutnya adalah IP kelas B. Nah, ciri khas IP kelas B, kalau tadi kelas A 1 sampai 127, ciri khas kelas B di byte pertama, ini byte pertama atau oktet pertama itu ditandai dengan dimulai dari 128 sampai dengan 191. Ini ciri khasnya di byte pertama. Jadi di sini itu angkanya dari 128 sampai dengan 191. Jadi 128 termasuk ya, 191 juga termasuk. Nah, jumlah networknya itu berada di 2 byte, yaitu byte pertama dan byte kedua. Jumlahnya ada 7 tambah 8, 15. Maaf, ada 14 di sini karena 128 ya. Kenapa bisa 128? Karena di sini ya. Nanti sekali lagi bisa dilihat video yang lain ya tentang perubahan bilangan biner menjadi desimal ya. Kenapa ini kok 128 ya? Karena 10 ya. 10 kalau di sini 1 semua, atau 10 dan n-nya ini yang di sini 0 semua, maka angkanya 128. Jadi saya ulang, untuk kelas B byte pertama ditandai dengan angka 128 sampai dengan 191. Dan panjang net ID-nya yaitu 14, 8 tambah 6 di sini. Dan hostnya 2 byte terakhir. Ini ciri khasnya. Nah, subnetnya berhubung networknya di 2 byte, maka 255-nya ada menempati di 2 byte ya, 2 byte pertama ya. Sehingga seperti ini secara default kalau kita pernah mengisi IP di komputer, baik di komputer kita secara langsung atau menggunakan paket tracer, ketika kita menginputkan angka di byte pertama itu seperti ini, di antara ini ya, 128 sampai 191, dan kita letakkan mouse dan kita klik di subnet, maka otomatis akan muncul angka seperti ini. Walaupun secara manual bisa kita ubah ya. Kalau sudah kita ubah berarti kita harus menghitung. Nah, contohnya ini, dimulai di byte pertamanya pokoknya angkanya di antara 128 sampai dengan 191. Kemudian yang ketiga adalah kelas C. Nah, networknya jumlahnya lebih banyak, jadi jumlah bak airnya tadi analoginya itu lebih banyak di byte pertama 2 dan 3. Jumlahnya ada ini 8 tambah 8 16, 16 tambah 5. Jadi ada 21 bit untuk bak airnya ya, networknya. Sedangkan penggunanya sedikit. Nah, kira-kira antara kelas A, B dan C kita berlaku sebagai pengguna, kira-kira enak yang mana? Baknya yang banyak atau baknya yang sedikit? Tentu saja yang kelas C, dan makanya kelas C itu sangat umum sekali digunakan di local area network ya, di LAN, di instansi, di kampus, sekolah dan sebagainya. Kita menggunakan yang
kelas C. Kenapa? Karena pastinya transfer datanya akan lebih cepat ya, karena memang volumenya banyak, karena networknya banyak, sehingga transfer datanya akan semakin cepat ya. Nah, ciri khas dari kelas C itu dimulai dari di byte pertama ya. Di byte pertama ini dimulai dari 191 sampai dengan ini 223 ya. Ini kelas C. Jadi byte pertama B1 itu dimulai dari 191 sampai 192 sampai dengan 223. Ini ciri khasnya. Jadi contohnya ini tidak terlihat ya. Contohnya 200.20.10.1. Nah, ini byte pertama itu dimulai dari 192 sampai dengan 223. Ini ciri khasnya. Ini yang kelas C. Kemudian yang kelas D ini berbeda lagi ya, karena yang kelas D dan E itu nanti tidak digunakan oleh user, karena dia digunakan untuk keperluan multicast ya. Jadi di byte pertama itu ditandai dengan diawali dengan angka 224 sampai dengan 239. Maaf. Ini ya di sini ya. Ini byte pertama, inisialnya seperti ini. Dan subnetnya adalah /8 atau 255.0.0.0. Nah, keperluannya untuk apa kelas D? Ini untuk keperluan daring ya, video conference ya. Oke, saya kembali yang kelas C dulu. Kita belum sampaikan subnetnya ya. Oke, untuk kelas C subnetnya itu adalah 255.255.255.0 atau /24. Jadi 8 bit kali 3. Jadi 8 bit pertama 23, sehingga kalau di total ada 24 di sini ya. Ini yang kelas C yang tadi belum saya sampaikan. Oke, kemudian yang terakhir adalah kelas E. Kelas E ini sudah digunakan atau sudah dipesan seperti itu, digunakan untuk eksperimen ya, jadi reserve. Jadi memang ini untuk keperluan eksperimen, makanya ada yang disediakan ya. Nah, byte inisialnya di byte pertama itu dimulai dari 248 ya, 248 sampai dengan 255. Nah, di antara kelas A, B, C, D, E, kita sebagai user kebagian yang ABC. Dan ABC pun kita masih bisa memilih kira-kira di antara tiga ini mau yang mana. Kalau mau jaringannya sedikit atau tadi bak airnya sedikit tapi penggunanya banyak, yang milih A. Kalau imbang antara bak air dengan pengguna imbang, maka kelas B. Tapi kalau pengen lancar, ya kita pilih bak air yang banyak, tetapi masing-masing bak air ini penggunanya sedikit. Nah, ini kelas C. Nah, ini pengetahuan kita tentang IP address. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah alamat dengan semua bit 0. Semua bit 0 ya digunakan untuk alamat jaringan. Contohnya ini. Ada alamat seperti ini dan di byte terakhir itu 0. Artinya alamat IP 192.168.1 sampai dengan 254 itu memiliki nama jaringan 1.0. Jadi kalau di sini 0 itu dia akan merujuk kepada komputer dengan alamat 1 sampai dengan 254. Sehingga kita tidak boleh menggunakan atau men-setting komputer kita dengan alamat byte terakhir itu dengan angka 0. Karena ini digunakan untuk menunjuk jaringan. Kemudian alamat dengan semua bit 1 itu digunakan untuk keperluan broadcast. Nanti ada broadcast, ada multicast, ya, ada unicast. Nah, broadcast itu artinya dari satu sumber dia bisa mengirimkan beberapa informasi kepada seluruh anggota yang ada di jaringan tersebut. Itu namanya broadcast. Berbeda dengan multicast. Kalau multicast itu memberikan informasi kepada beberapa saja, tidak semua. Kalau unicast itu berarti dari satu ke satu. Nah,
broadcast itu bisa kita gambarkan sebagai seorang ketua RT misalnya. Jadi ada satu ketua RT yang kemudian dia menginformasikan kepada anggotanya, kepada warganya. Ini namanya broadcast. Nah, alamat broadcast ini tidak boleh juga digunakan oleh warganya, tidak boleh digunakan oleh komputer, user komputer yang ada di dalam sebuah jaringan. Nah, sehingga pada byte terakhir tidak boleh men-setting alamat IP itu dengan bit 1 ya. Dengan logika 1 sebanyak 8 bit itu tidak boleh. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang lain yaitu alamat 127 yang tadi sudah kita sampaikan di depan bahwasanya alamat 127 itu adalah bagian dari kelas A, di mana 127 itu digunakan untuk keperluan loopback atau memanggil dirinya sendiri pada localhost ya. Jadi ketika kita membuat program di dalam komputer kita sendiri menggunakan web server, maka kita fungsikan komputer kita itu sebagai server, sehingga kita perlu memanggil server kita sendiri, yaitu menggunakan alamat 127.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255.255. Walaupun nanti ada satu alamat yang secara default itu sudah ada, yaitu 127.001. Nah, selanjutnya ada IP tertentu ya, IP tertentu yang juga tidak boleh digunakan. Dari tulisannya, dari keterangannya ini sudah bisa dilihat bahwasanya di byte terakhir itu isinya 0 semua, maka ini jelas tidak bisa digunakan oleh pengguna ya. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda. Jadi ini namanya IP khusus ya. Kalau yang nomor pertama ini adalah dia memang tergolong di IP kelas A karena memang byte pertamanya itu 10 ya. 10 itu berarti di antara 1 sampai dengan 127. Sehingga dia tergolong kelas A dan dia memiliki bilangan subnet /8 atau 255.0.0. Kemudian ada 172.16. Ini tergolong di kelas B, cuma di sini bilangan slashnya bukan /16. Kalau di kelas B secara standar itu defaultnya adalah /16, yang artinya 255.0.0. Ini secara default untuk kelas B. Nah, yang ini adalah /12. Nanti bisa dilihat lagi link video yang saya berikan ya di deskripsi, atau mungkin nanti di akhir video ini akan saya berikan link bagaimana cara mengubah konversi ya bilangan slash, itu juga ada bilangan CIDR. Kemudian yang ketiga ada 192.168.00 tapi slashnya 16. Nah, di sini menggunakan /16 menggunakan subnetnya kelas B. Ini beberapa IP yang tertentu yang perlu diperhatikan, karena nanti kalau digunakan nanti akan ada satu yang bisa menjadikan masalah ketika kita terkoneksi dengan publik. Tapi kalau lingkupnya masih di lokal, area lokal, atau kita membangun sebuah LAN saja, maka IP-IP ini tidak masalah. Tapi dengan ketentuan tadi sebelum slide ini ya, jadi tidak boleh menggunakan 0 di paling belakang ataupun menggunakan 255 di paling belakang. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan sebuah IP address. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya IP itu adalah alamat pada sebuah komputer yang berada dalam satu jaringan dan sifatnya adalah individu, artinya tidak akan ada IP yang sama dalam satu jaringan itu. Tetapi kalau sudah berbeda jaringan, misalnya jaringan atau LAN 1 dengan LAN 2 yang sudah berbeda tempat di gedung A atau di gedung B, maka alamat yang sama bisa saja dimiliki. Misalnya ini gedung A, gedung B. Di sini ada alamat 192.168.2.1. Di sini pun kemungkinan juga akan ada sama. Nah, ini tidak masalah selama jaringannya berbeda. Ini tidak ada hubungannya. Jadi bersifat lokal.
Kemudian IP address itu terdiri dari 4 byte atau 4 oktet, di mana 1 oktet atau 1 byte itu terdiri dari 8 bit ya. 4 byte itu berarti 4 kali 8 karena 1 byte-nya ada 8 bit. Sehingga totalnya ada 32 bit. IP dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E, dan yang kita gunakan adalah yang kelas A, B, C. IP kelas A itu ditandai di byte pertama itu dimulai dari 1 sampai dengan 127 dengan catatan 127.000 itu untuk cadangan atau untuk keperluan loopback pada localhost. IP kelas A mempunyai subnet 255.000 atau bilangan CIDR-nya adalah /8. Ini bilangan CIDR. Kemudian IP kelas B ditandai dengan byte pertama dimulai dari 128 sampai dengan 191. Subnetnya 255.255.00 atau /16. Dan IP kelas C dimulai dari 192 berakhir di 223 di byte pertama, dan subnetnya adalah 255.255.255.0 atau /24. Dan IP kelas D digunakan untuk keperluan multicast, yaitu dimulai dari 224 di byte pertama dan berakhir di 239 di byte pertama juga. Ini ciri khasnya. Dan IP kelas E untuk keperluan penelitian ya. Jadi dimulai dari 248 sampai dengan 255. Ini beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil dari penjelasan mengenai IP address yang akan kita gunakan di komputer. Walaupun untuk men-setting IP itu kita bisa menggunakan cara manual atau statis atau menggunakan cara otomatis atau dynamic atau DHCP. Kemudian hal yang lain yang juga perlu diperhatikan yaitu bahwasanya pada byte terakhir di oktet yang keempat atau byte keempat itu tidak boleh menggunakan angka 0 dan angka 255 karena angka 0 itu untuk menunjukkan nama jaringannya dan angka 255 digunakan untuk keperluan broadcast. Jadi kalau dianalogikan lagi, ada satu buah jalan besar. Ini adalah titik nolnya di sini. Titik nol, entah nanti kelas A, B atau C. Kemudian 255 itu ada di sini. Ini untuk Pak RT-nya ya, atau Pak Lurahnya yang akan memberikan informasi ke seluruh rumah-rumah yang ada di kanan kiri jalan utama. Sehingga rumah-rumah ini tidak mungkin akan menggunakan alamat titik nol. Misalnya Jalan Gatot Subroto. Nah, sehingga yang di rumah-rumah ini ya cukup Jalan Gatot Subroto nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Sehingga rumah-rumah yang nempel yang dianalogikan sebagai komputer ini tidak boleh menggunakan alamat kosong dan tidak boleh menggunakan alamat 255. Kemudian yang terakhir, hafalkan beberapa IP khusus yang tidak boleh digunakan ketika kita berada pada jaringan publik. Jadi IP khusus ini berlaku untuk di jaringan publik. Kalau untuk jaringan lokal dan LAN atau LAN yaitu masih bisa digunakan selama tidak menggunakan dua ketentuan ini. Demikian penjelasan mengenai IP address, semoga bermanfaat, dan untuk lebih memahami silahkan di antara IP kelas A, B, dan C itu dicoba ya, menggunakan simulasi, misalnya menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Jadi biar tahu cara penggunaan dari masing-masing kelas IP. Demikian penjelasan singkat tentang IP address, semoga bermanfaat. Dan kalau ada masukan, pertanyaan ya silahkan, atau diskusi barangkali bisa di kolom komentar. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.